Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrianto Pangaribuan. Saya dari kelas 42 Terpel 2 dengan NIM 114194046. Saya dari program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat, yaitu aplikasi biodata pribadi, di mana aplikasi ini memiliki 5 use case yang dapat dilakukan oleh user. Yang pertama, melihat biodata. Ketika user memasuki aplikasi biodata pribadi, maka akan muncul menu-menu di mana user dapat melihat biodata orang yang sudah pernah melakukan atau menambah biodata. Dan yang kedua, user dapat menambah biodata. Dan yang ketiga, user dapat mencari biodata, seluruh biodata yang pernah dimasukkan. Dan yang keempat, user dapat melakukan latihan soal. Tetapi ketika user ingin melakukan latihan soal, terlebih dahulu user harus menambahkan biodata. Dan yang terakhir, user dapat melihat data nilai seluruh peserta yang pernah melakukan latihan soal. Baik, kita masuk ke kelas model atau kelas diagram. Di sini saya membuat 3 kelas dan 1 abstrak kelas, 1 interface, dan 1 enumeration. Yang pertama, kelas biodata. Pada kelas biodata ini terdapat 3 properti, yaitu nama dengan tipe data string, alamat dengan tipe data string, dan juga jenis kelamin. Dan jenis kelamin ini diambil dari enumeration yang ada di sini. Nah, kemudian terdapat beberapa metode di dalam kelas biodata, seperti setter dan getter dari ketiga properti ini. Kemudian terdapat metode tampilkan data, ujian, get nilai, tambah data, cari data, dan tampilkan data nilai. Nah, kelas biodata ini mengimplementasi sebuah interface yang bernama person. Nah, interface ini memiliki 2 metode yang harus di-override oleh kelas biodata. Metode yang pertama yaitu metode ujian, dan yang kedua adalah get nilai. Selanjutnya, kelas soal. Nah, saya juga membuat kelas soal di mana terdapat beberapa metode di dalamnya, yaitu menampilkan soal, get nama mata kuliah, set nama mata kuliah, set SKS, dan get SKS. Soal ini extend terhadap kelas abstrak kelas yaitu OOSD, di mana pada abstrak kelas ini terdapat 2 properti, yaitu nama mata kuliah yang bertipe data string dan SKS yang bertipe data integer. Dan juga terdapat abstrak method di dalamnya yang harus di-override oleh kelas soal, yaitu get nama mata kuliah, set nama mata kuliah, get SKS, dan set SKS. Dan saya membuat sebuah enumeration, yaitu untuk jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu datanya tetap, yaitu antara laki-laki dan perempuan, maka saya membuatnya di dalam enumeration, yaitu male dan female. Male untuk laki-laki dan female untuk perempuan. Nah, satu lagi saya membuat sebuah kelas di mana kelas ini adalah aplikasi utamanya yang akan dijalankan nantinya, yaitu yang dengan nama kelas BioApp. Nah, di dalam kelas ini terdapat main function dan juga sebuah metode untuk menanyakan apakah user ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan tugasnya lagi. Selanjutnya kita masuk ke kode program. Nah, pertama saya akan menjelaskan kelas biodata. Nah, pada kelas biodata ini seperti yang di kelas diagram tadi,
kita dapat melihat terdapat beberapa properti seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan nilai. Nah, pada proyek kali ini saya banyak menggunakan file handling, di mana biodata yang dimasukkan oleh user akan saya simpan ke dalam sebuah file, yaitu database.txt seperti ini. Ketika user melakukan penambahan biodata, maka data tersebut akan disimpan ke dalam file ini. Nah, di sini terdapat metode tampilkan data. Nah, saya juga membuat exception, yaitu input-output exception, di mana ketika program membaca file, yaitu file database.txt, ketika file tidak tersedia atau tidak ada, maka sistem akan mencetak database tidak ditemukan dan menyelesaikan program. Kemudian apabila database ditemukan, maka data yang terdapat dalam database.txt akan dibaca dan akan di-print ke konsol. Nah, saya juga menggunakan string tokenizer, yaitu untuk memecah-mecah data dengan delimiter, yaitu koma. Nah, di sini kan saya memecah bagian di sini nama dan alamat dan juga jenis kelamin. Saya memecahnya dengan menggunakan koma. Nah, dia akan dipisahkan dengan koma. Nah, yang pertama ini adalah nama. Nah, ketika saya next token, dia akan mengeluarkan nama, maka akan dicetak nama. Kemudian yang kedua, saya next-kan lagi, maka akan ditampilkan yaitu alamat. Dan yang ketiga, ketika saya next token lagi, maka yang ditampilkan adalah jenis kelamin, seperti itu. Kemudian metode tambah data. Di sini juga saya menggunakan file handling. Saya membaca database atau menulis menggunakan objek file writer, di mana fungsinya nanti akan menuliskan data ke dalam file database.txt ini. Nah, ketika menambahkan data, user akan memasukkan nama, masukkan alamat, dan memilih jenis kelamin. Nah, ketika user memilih satu, maka untuk jenis kelamin, di sini saya menggunakan enumeration, yaitu enumeration jenis kelamin yang sudah saya buat di sini. Nah, terdapat male dan female, dan saya membuat metode toString-nya. Ketika dicetak akan mereturn teks ini, laki-laki atau perempuan. Nah, ketika user memilih satu, maka akan diset jenis kelaminnya, yaitu male atau laki-laki. Tetapi ketika user memilih dua, maka akan diset jenis kelaminnya, yaitu female atau perempuan. Ketika selain dari itu, maka akan ditampilkan kode jenis kelamin salah. Nah, di sini saya menampilkan kembali nama, alamat, dan jenis kelamin yang sudah diinputkan oleh user dan menanyakan apakah user yakin ingin memasukkan data tersebut. Ketika ini bernilai true, maka data yang diinputkan oleh user tadi akan ditulis ke dalam file database.txt dan akan memberikan sebuah nilai. Nah, flash ini akan memaksakan untuk menulis ke dalam file database.txt. Kemudian kita menutup file tersebut. Selanjutnya terdapat metode cari data. Saya juga menggunakan file handling, dan di sini terdapat perintah, yaitu masukkan kata kunci biodata yang Anda cari. Nah, ketika user
memasukkan keyword yang dicari, maka di sini akan dipanggil sebuah metode lagi, yaitu cari di database atau cari di database.txt. Dan kita membuat parameter, yaitu keyword yang diinputkan oleh user dan isDisplay yang bernilai true. Nah, kemudian di sini akan kita membaca file, yaitu database.txt. Nah, ketika datanya ada, terdapat data atau keyword yang dimasukkan oleh user, maka keyword tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya terdapat metode tampilkan data nilai. Nah, metode ini akan menampilkan data nilai data nilai user yang sudah pernah melakukan latihan soal. Di sini juga saya menggunakan file handling dengan membaca sebuah file yang bernama nilai ujian.txt di sini. Nah, ini adalah nama-nama user yang telah melakukan latihan soal. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian juga saya memisahkan atau membuat sebuah objek string tokenizer, yaitu memisahkan data yang terdapat di dalam file nilai ujian.txt dengan delimiter koma. Maka nantinya akan ditampilkan nama, alamat, jenis kelamin, dan nilai user yang pernah melakukan ujian atau latihan soal. Kelas biodata ini mengimplementasikan sebuah interface, yaitu yang bernama person. Nah, ini adalah interface-nya, yaitu terdapat dua metode, yaitu ujian dan getNilai. Nah, metode ini harus di-override ke dalam kelas biodata. Seperti yang kita lihat di sini, saya sudah melakukan override, yaitu ujian. Nah, ketika user memilih menu untuk melakukan latihan soal, maka akan dipanggil metode ini, metode ujian, dan akan membuat sebuah objek soal dan akan menampilkan soal. Kemudian terdapat metode getNilai. Nah, metode getNilai ini akan ditampilkan ketika user sudah melakukan latihan soal dan sudah memiliki nilai. Kemudian kita masuk ke kelas soal. Nah, di kelas soal ini terdapat beberapa metode, yaitu setter dan getter, nama mata kuliah, dan SKS. Ini didapat dari abstrak kelas, yaitu OOSD, karena kelas soal ini extend terhadap kelas OOSD. Nah, di sini ini adalah abstrak kelas OOSD. Terdapat dua properti, yaitu string nama mata kuliah dengan nilai default Object Oriented Software Development, dan SKS dengan nilai default SKS sama dengan 3. Kemudian terdapat beberapa metode, yaitu get nama mata kuliah, set nama mata kuliah, set SKS, dan get SKS. Nah, ini merupakan abstrak method dan harus di-override pada kelas soal. Seperti yang kita lihat di sini, saya sudah melakukan override terhadap metode-metode tersebut. Dan di sini juga terdapat metode tampilkan soal. Di sini saya juga menggunakan, untuk menampilkan soal, saya menggunakan file handling, yaitu di sini akan membaca
dari soal.txt ini. Nah, di sini saya sudah membuat ada 10 soal yang jenis soalnya berbeda-beda, ada pilihan berganda dan true false. Tapi ketika user ingin melakukan latihan soal, user harus mengisi biodata terlebih dahulu. Nah, di sini user akan kembali memasukkan nama, alamat, jenis kelamin. Nah, ketika sudah melakukan pengisian biodata, maka user baru bisa untuk mengerjakan soal. Nah, di sini saya untuk menampilkan soalnya, saya kembali menggunakan file reader atau membaca file, yaitu file soal.txt. Nah, di sini juga saya menggunakan exception untuk menangkap errornya dan akan menampilkan apabila filenya tidak ada, maka akan menampilkan pesan file soal tidak ditemukan. Nah, di sini juga saya menggunakan string tokenizer untuk memisah-misahkan datanya dengan delimiter titik koma, karena saya pada soal.txt saya memisah-misahkannya dengan menggunakan titik koma. Nah, di sini pertama sekali saya menggunakan karena pada soal.txt di bagian pertama saya membuatnya yaitu jenis soalnya, maka saya bisa membuat seperti ini. Saya akan memasukkan token yang pertama yaitu jenis soalnya ke dalam sebuah string jenis soal. Nah, jika jenis soalnya itu adalah sama dengan string yaitu pilihan berganda, apabila ini sama dengan pilihan berganda, maka akan ditampilkan yang pertama ini adalah soalnya, dan yang ini adalah option A, B, C, D, dan E. Setelah itu user diminta untuk memasukkan jawabannya. Setelah user memasukkan jawabannya, saya akan di sini program mengecek apakah jawaban user sama dengan jawaban yang sudah diset pada soal.txt. Pada akhir bagian ini saya membuatnya adalah jawabannya. Contohnya B, A, C. Itu adalah jawabannya. Nah, saya akan mengecek apakah jawaban user sama dengan jawaban pada soal.txt. Apabila sama, maka akan menampilkan benar. Nah, oh iya, di sini juga saya mengeset sebuah properti yaitu nilai dengan tipe data integer yang saya inisialisasikan yang pertama sekali adalah 0. Nah, ketika jawaban dari user itu benar, maka nilainya akan ditambahkan 10. Tetapi ketika salah, maka nilainya akan dikurangi 1. Nah, ketika jenis soalnya adalah true or false, maka di sini akan dicetak soalnya. Token yang pertama akan mencetak soal, yang kedua adalah mencetak true, pilihan true, dan yang kedua adalah cetak pilihan false. Nah, di sini juga sama seperti pilihan berganda, user diminta memasukkan jawabannya. Nah, apabila benar, maka nilai akan ditambah 10, dan apabila salah, nilai akan dikurangi 1. Nah, setelah user selesai melakukan pengerjaan latihan soal, maka akan ditampilkan terima kasihlah mengerjakan semua soal, dan akan mencetak nama user yang mengerjakan tadi, alamat, jenis kelamin, dan mencetak nilainya. Nilainya ini diambil dari sini tadi. Apabila benar tadi tambah 10. Kemudian data nilai ini
akan dimasukkan ke sebuah file yang bernama nilai ujian.txt. Nah, ini adalah nilai-nilai user yang pernah melakukan latihan soal. Setelah dimasukkan, kita harus menutup kembali file tadi. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke kelas aplikasinya. Nah, di sini terdapat main function. Di main function ini, ketika kita menjalankan nantinya terdapat pesan selamat datang di aplikasi biodata pribadi. Dan pertama ada 3 menu di awal, yaitu biodata pribadi, latihan soal, dan juga lihat nilai. Nah, di sini ketika user memilih satu, maka terdapat kembali menu lihat seluruh biodata, tambah data, dan cari biodata. Apabila user memilih satu, maka di sini telah diset satu buah objek, yaitu namanya dengan nama bio. Nah, objek tersebut akan memanggil metode yang ada di dalam kelasnya, yaitu menampilkan data. Dan apabila user ingin menambah biodata, maka objek tersebut akan memanggil metode tambah data. Kemudian setelah ditambah data, dipanggil metode tampilkan data. Nah, yang ketiga, ketika user ingin mencari biodata, maka metode yang dipanggil adalah metode cari data. Nah, kemudian apabila user memilih latihan soal OSD, di sini akan dibuat sebuah objek biodata dengan nama biodata dan memanggil metode dengan nama ujian. Dan apabila user ingin melihat semua nilai peserta yang sudah pernah melakukan latihan soal, maka metode yang ditampilkan adalah tampilkan data nilai. Oke, langsung saja kita jalankan program yang telah saya buat. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi, terdapat 3 menu. Contohnya saya ingin melihat biodata pribadi. Saya memilih satu. Nah, di sini ada pilihan kembali. Saya ingin melihat seluruh biodata. Ketika saya klik tekan satu, maka terdapat biodata. Yang ini adalah biodata yang sudah pernah dimasukkan. Nah, di sini terdapat pesan apakah user ingin melanjutkan. Nah, ketika user menekan Y, maka akan kembali ke menu awal. Saya akan menambahkan sebuah data. Saya memilih satu dan saya memilih tambah biodata. Pertama, saya menambahkan memasukkan nama. Contohnya Rindu, nama dengan nama Rindu, alamat Siantar, dan kelamin 1 laki-laki. Nah, di sini akan ditanyakan apakah user yakin ingin memasukkan data tersebut. Nah, ketika kita tekan, kita masukkan inputan Y, nah maka nama dengan nama Rindu, alamat Siantar telah masuk ke dalam file. Kita lihat di filenya, di database.txt. Nah, nama dengan Rindu, biodata dengan nama Rindu sudah masuk. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, saya ingin mencari biodata. Saya ingin mencari nama Irin. Ingin mencari nama Irin. Ketika saya cari enter, nah di sini akan ditampilkan nama yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Kita lanjutkan kembali. Saya akan memulai latihan soal. Nah, kita harus memasukkan biodata terlebih dahulu. Contohnya saya memasukkan nama dengan nama
Jericho. Alamat Medan, dan jenis kelamin laki-laki. Nah, kita dapat setelah kita mengisi data, barulah kita dapat menjawab soal. Contohnya saya menjawab A, ini juga A. Nah, di sini terdapat salah dan di sini salah. Kita jawab lagi A. Nah, apabila jawabannya benar, maka akan ditampilkan benar. Lagi. Nah, ketika sudah selesai, maka akan ditampilkan nama Jericho, alamat Medan, jenis kelamin laki-laki, nilainya adalah 34. Maka data nilai ini akan secara otomatis masuk ke dalam sebuah file, yaitu nilai ujian. Nah, di sini kita dapat melihat Jericho Medan laki-laki dan nilainya adalah 34. Kita lanjutkan kembali. Saya ingin melihat nilai peserta. Saya mau memilih 3. Nah, di sini akan ditampilkan seluruh nilai peserta yang sudah pernah melakukan latihan soal. Ini. Nah, setelah itu saya berhenti dengan memasukkan inputan N. Maka program akan berhenti. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi biodata pribadi ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Anda untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Selamat pagi.